taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'a ila ridwani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmat-nikmatnya, yang karena karunia-Nya kita bisa kembali lagi di acara Izakib, generasi bangsa berakhlak mulia. Ada yang ada di rumah, tak lupa kita ucapkan sholawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, beserta orang-orang yang tegar mengikuti sunnah-sunnah beliau. Baiklah adik-adik, kita akan lanjut kembali kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala berdakwah kepada kaumnya, tatkala berdakwah kepada seorang penguasa. Masya Allah, kalau kemarin adik-adikku, Kak Fikih, Ami Fikih telah menceritakan bagaimana kisah Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya, berdakwah di negerinya, negeri Babil, berdakwah kepada ayahnya. Masya Allah, ternyata tantangannya sangat besar, resikonya sangat besar, yang menyebabkan beliau dihukum, dilemparkan ke dalam api, dilemparkan menggunakan alat yang sangat besar, seperti ketapel ya adik-adikku, dilemparkan ke api yang sangat besar. Namun ternyata mukjizat Allah terjadi di situ adik-adikku. Ya, Allah menjadikan api tersebut dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di antara kisah yang menarik di dalamnya, ternyata semua hewan saling bantu-membantu Nabi Ibrahim untuk memadamkan api yang sangat besar tersebut. Api yang sangat besar tersebut ingin dipadamkan oleh seluruh hewan. Seluruh hewan melata. Masya Allah. Kecuali satu adik-adikku. Sebagaimana yang kita ceritakan, yang telah Ami ceritakan kemarin. Apa itu hewan tersebut? Hewan tersebut adalah cicak. Atau al-wazak. Sejenis cicak dan tokek adik-adikku. Hewan inilah yang membantu agar api yang membakar Nabi Ibrahim semakin besar. Dialah yang meniup api tersebut adik-adikku. Api tersebut ditiup oleh al-wazak tersebut. Supaya apa? Apinya semakin besar, semakin membakar Nabi Ibrahim. Masya Allah. Namun akhirnya tidak berhasil. Tidak berhasil karena sudah Allah tetapkan Nabi Ibrahim untuk selamat dari peristiwa tersebut. Yang terjadi malahan sebaliknya adik-adikku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biqatlil al-wazak. Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya, memerintahkan umat Islam untuk membunuh al-wazak. Kenapa? Yanfuhu ala Ibrahim alaihissalam. Dia karena dulu dia punya kesalahan meniup api untuk mengobarkan api yang ada di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Ternyata akibat satu dosa, satu kesalahan al-wazak, si cicak ini, si tokek ini, akhirnya anak cucunya terkena imbasnya. Anak cucunya terkena imbasnya. Cicak-cicak yang sekarang ada, kita berusaha untuk bisa membunuhnya. Dalam hadis yang lain adik-adikku, siapa yang membunuhnya akan mendapatkan pahala. Masya Allah. Ini salah satu dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu tadi adik-adikku sekilas flashback atau putaran kembali cerita masa lalu yang telah kita ceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lanjutkan bagaimana tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam menemui raja, menemui penguasa dunia adik-adikku. Ibarat kalau zaman sekarang kita menemui seorang presiden, seorang pemimpin negara. Dan itu dilakukan Nabi Ibrahim untuk apa? Untuk berdakwah,
untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tatkala itu adik-adikku, Nabi Ibrahim bertemu dengan Raja Namrud. Namrud. Di sebagian lain bisa dinamakan Namrud pakai zal. Namun kita jadikan satu saja, Raja Namrud. Jadi tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada Raja Namrud, beliau menegakkan hujah. Karena Raja Namrud ini mengaku dirinya sebagai Tuhan, sebagai ilah, sesembahan. Akulah yang patut disembah, kata dia. Subhanallah. Maka Nabi Ibrahim berusaha mengajak berdialog beliau. Nabi Ibrahim berusaha mengajak berdialog. Bagaimana? Kok bisa engkau nih seorang manusia menyeru orang-orang untuk menyembah engkau? Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan bahwa sesungguhnya Rabbku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menghidupkan dan mematikan. Menghidupkan dan mematikan. Masya Allah. Menghidupkan dan mematikan, adik-adik. Namun ternyata Raja Namrud mengatakan, oh saya bisa. Saya bisa. Sini, datangkan 2 orang di sini di hadapanku. Masya Allah. 1 orang ditebas kepalanya. Mati dia. Katanya, inilah aku menghidupkan dan mematikan. Subhanallah. Itu kata dia, kata Raja Namrud. Padahal bukan ini maksud pertanyaan dari Nabi Ibrahim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menghidupkan dan mematikan. Sebelumnya tidak ada, bisa ada. Sebelumnya kita belum lahir, kemudian kita terlahir. Siapa yang menciptakan? Itu adalah Rabbku. Yang menciptakan adalah Rabbku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adik-adikku. Itu maksud Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun karena Raja Namrud ini ternyata pandai berkilah, pandai ngeles kalau bahasa sehari-hari kita, adik-adikku. Iya. Dia mengatakan, oh kalau membunuh orang berarti telah menghidupkan 1 orang, mematikan 1 orang. Ini kata Raja Namrud. Masya Allah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam lanjut ke pertanyaan kedua. Hujah kedua. Hujah keduanya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesembahan yang berhak disembah, itu yang menerbitkan matahari dan menenggelamkan matahari. Dialah yang mengatur pergerakan alam semesta, pergerakan benda-benda langit, bulan, bintang, dan lain-lain, adik-adikku. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengatur siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Namrud terdiam. Raja Namrud tidak bisa berkilah lagi. Iya, aku nggak bisa memang seperti itu. Cuman tidak diucapkan secara lisan. Akhirnya ada tantangan. Kalau engkau memang benar-benar ilah, sesembahan, Raja Namrud disuruh untuk coba sekarang engkau terbitkan matahari dari arah barat. Coba engkau terbitkan matahari dari arah barat. Dari arah sesukamu. Tidak bisa Raja Namrud. Tidak bisa. Karena itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaannya Rabbul Alamin. Kekuasaannya Rabb seluruh alam. Nah, di sini adik-adikku, ternyata Raja Namrud kalah hujah, kalah dalil. Tidak bisa membantah hujah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Akhirnya, adik-adikku, Nabi Ibrahim pun diusir dari tempat tersebut. Beliau telah memberikan hujah, memberikan dalil. Cuman karena kegengsian Raja Namrud, akhirnya tidak diterimalah apa ajakan beliau. Di sini ada beberapa kisah menarik, adik-adikku. Ternyata setelah kisah tersebut, Raja Namrud terkena azab. Terkena azab, adik-adikku. Yang menyebabkan beliau tersiksa. Yang menyebabkan raja ini tersiksa. Yang menyebabkan dia tersiksa, adik-adikku. Nah, ternyata siksaan tersebut hanya datang dari seekor lalat. Seekor serangga, adik-adikku. Seekor serangga
masuk ke dalam lubang hidung, kemudian masuk ke dalam otak, masuk ke dalam kepala si Raja Namrud. Yang itu menyebabkan sakit yang sangat luar biasa. Subhanallah. Kalau adik-adik pernah terkena benturan di kepala, itu pasti rasanya sakit. Padahal itu di luar kepala. Bagaimana rasanya kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam kepala, yang masuk ke dalam otak, menggali, menggerogoti isi dari otak tersebut? Maka sungguh lebih sakit lagi, lebih mengerikan lagi. Subhanallah. Dan itu benar terjadi, adik-adikku. Raja Namrud merasa kesakitan, merasa tersiksa dengan azab tersebut, karena telah menolak dakwah tauhid dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah yang terjadi, adik-adikku. Hingga akhirnya Raja Namrud tidak kuat dengan siksaan tersebut, menyuruh penjaganya. Kalau bahasa kita, adik-adikku, itu bodyguard, ya, penjaga. Bodyguardnya disuruh untuk menenangkan Raja Namrud. Karena kalau si serangga, si lalat tadi masuk ke dalam kepala, ya adik-adikku, itu sakitnya sangat luar biasa. Hingga gimana caranya supaya sakit ini reda? Itu harus dipukul kepalanya. Jadi raja ini harus dipukul kepalanya. Subhanallah. Seorang raja yang kedudukannya sangat tinggi, adik-adikku, harus dipukul kepalanya untuk bisa menenangkan kesakitan yang ada di otaknya. Subhanallah. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mengazab, maka azab Allah Subhanahu wa taala sangat keras. Diriwayatkan bahwa, adik-adikku, orang yang paling ringan, yang paling kecil pukulannya itu dengan cara seperti ini, dengan kedua tangan. Seperti ini, adik-adikku. Dipukul dengan dua tangan. Nah, itu adik-adikku. Ya, dia dipukul seperti itu untuk menendangkan otaknya. Kalau dipukul dengan dua tangan tidak mempan atau masih terasa sakit, masih terasa tersiksa, maka ada sebagian penjaga yang memukulnya dengan menggunakan martil, menggunakan palu. Dipalu seperti ini, adik-adikku. Subhanallah. Pasti rasanya sangat menyakitkan. Rasanya pasti sangat luar biasa. Sudah sakit di dalam, ternyata harus diredakan dengan cara yang sakit pula. Diredakan dengan cara yang sakit pula. Subhanallah. Ternyata seperti itu azab. Ternyata seperti itu rasa sakit yang dirasakan oleh Raja Namrud. Dan perbuatan tersebut atau siksaan tersebut itu menyebabkan penderitaan Raja Namrud kurang lebih 40 tahun. Ada sebagian yang lain yang mengatakan bahwa 400 tahun. Subhanallah, sangat lama. Yang jelas, adik-adikku, siksaan tersebut benar-benar sangat lama. Benar-benar sangat menyakitkan. Inilah yang dirasakan oleh Raja Namrud yang menolak dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini, adik-adikku, kita ambil pelajaran bahwasanya orang yang menentang dakwah tauhid, menentang dakwah la ilaha illallah, benci dengan dakwah la ilaha illallah, maka besar kemungkinan ditakutkan dia akan mendapatkan azab yang sangat besar. Nah, Masya Allah, Subhanallah. Jadi seperti itu, adik-adikku, sepenggal kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala berdakwah kepada seorang raja, seorang tinggi, seorang yang berkedudukan sangat tinggi. Semoga kisah yang sepenggal ini bisa bermanfaat buat adik-adik, buat teman-teman, sahabat Izahkid, generasi bangsa berakhlak mulia. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program acara Izzah TV. Manfaat tumbuhan Flora Fauna setiap Ahad pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Berkembang biak menjadi besar, teman-teman. Kajian ilmiah Kifayatul Muta'abbid setiap Senin pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Said Abu Sufyan LC Hafizullah Ta'ala.
kita memujinya. Kajian ilmiah Syarah Al-Arba'in An-Nawawi setiap Selasa pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Abu Salma LC Hafizullah Ta'ala. Kajian ilmiah kisah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap Rabu pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Agus Irawan Hafizullah Ta'ala. Raja Kisra. Dan Program Wirausaha Tirai Inspirasi berjalan 7 tahun dan bertahan sampai sekarang. setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pelanggan ya lumayan susah juga, apalagi menu mie kangkung ini. Kajian umum ilmiah setiap Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Innal insana lafi husr. Insya Allah bersama Ustadz Haris Hafizullah Ta'ala. Wa tawasaw bil haqq. Konsultasi Islami dari hati ke hati setiap hari Jumat malam Sabtu pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Abu Salma LC Hafizullah Ta'ala. Khusus di sini Acara anak-anak Iza Kid setiap Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Haris dan Ustadz Abdul Qadir Hafizahumullah Ta'ala. Iza Kid, generasi bangsa berakhlak mulia. Saksikan hanya di Iza TV. Iza TV bersama membangun akhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, adik-adik, kali ini kembali lagi di acara Izzah Kid, generasi bangsa berakhlak mulia. Alhamdulillah, yang sebelumnya kita berhalangan hadir dengan Al-Ustadz Abdul Qadir dan Ustadz Haris. Alhamdulillah, kali ini kita sudah ditemani oleh Ustadz Abdul Qadir Hafizahullahu Ta'ala. Kita akan sapa terlebih dahulu nih adik-adik dengan beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sudah membaik. Alhamdulillah. Ya, perlu diketahui adik-adik kemarin Ustadz Qadir sedang sakit ya adik. Jadi beliau berhalangan hadir untuk serial Izzah Kid pekan kemarin. Nah, alhamdulillah sekarang beliau telah hadir di studio kita, studio Izzah TV. Nah adik-adik, beliau insya Allah akan membacakan Quran surah At-Tariq yang sebelumnya kita membacakan Quran surah Al-A'la. Nah adik-adik, insya Allah beliau akan membacakan Quran surah At-Tariq. Nah Ustaz? Insya Allah. Jadi untuk adik-adik jangan lupa ya untuk menyimak bacaan dari beliau. Dan adik-adik nanti juga bisa ikut berinteraktif bersama kami di Studio Izzah TV dengan menghubungi kami di 0821 8062 3333. Ya, jangan lupa adik-adik. Baik, kita langsung saja persilahkan kepada Al-Ustadz, guru kita, Al-Ustadz Abdul Qadir Hafizahullahu Ta'ala untuk membacakan Quran Surah At-Tariq. Tafadhol Ustadz. Nah, syukran, jazakallah khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من
بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Masya Allah, tabarakallah. Syukran jazakallah khairan bacaannya Ustaz. Alhamdulillah. Baik adik-adik, itu tadi kita telah dengarkan bacaan Quran Surah At-Tariq dari Al-Ustadz guru kita Ustadz Abdul Qadir Hafizahullah Ta'ala. Bagi adik-adik yang ingin bergabung bersama kami, silahkan hubungi kami di 0821 8062 3333. Ya adik-adik, saya sepertinya ada satu penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Iya, dengan adik siapa di mana? Azka. Di perumahan Ar-Rayhan. Adik Azka ya, di perumahan Ar-Rayhan. Iya. Silakan. Masya Allah. النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالعزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين كيدا. Oh, tabarakallah buat adik yang ada di perumahan Ar-Rayhan. Ya, adik Azka ya di perumahan Ar-Rayhan. Ada kirim-kirim salam. Teman apa? Yang kopi. Iya. Ustazah. Ustazah. Yang kopi. Masya Allah. Semoga kita bisa sekolah lagi. Naam, amin. Naam. Iya, adik Azka. Naam, iya. Terima kasih adik Azka yang sudah menghubungi kami di Izzah TV. Masya Allah. Bacaannya gimana Ustadz? Alhamdulillah, bacaannya sudah bagus. Masya Allah. Cuman di sini yang agak sedikit masalah gangguan kayaknya ya. Iya, ya, Ustaz. Ada sedikit ini. Iya, suaranya agak terputus-putus Iya, ya. Jadi kemungkinan untuk kedepannya bisa diperbaiki lagi ya. Insya Allah. Baik, kita akan angkat satu penelpon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Iya, dengan adik siapa di mana? Iya, silakan. Adik siapa di mana? Kurang jelas. Kurang jelas suaranya, adik. Iya, masih kurang jelas ya, Ustaz. Iya, masih kurang jelas. Untuk adik, coba dikeraskan lagi suaranya supaya suaranya lebih terdengar lagi di kami. Iya. Masih belum jelas ya, Ustaz? Masih belum jelas. Gak apa-apa, mungkin baca aja. Iya, nggak apa-apa. Silahkan adik kalau mau langsung membaca Quran Surah At-Tariq. Dengan Hana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i was-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu as-saqib. Kullu nafsin alaiha hafiz. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Masya Allah, tabarakallah. Iya, adik Hana, Masya Allah. Syukron sudah telah membacakan Quran Surah At-Tariq. Ada kirim-kirim salam. Iya, Untuk Abdul Qadir. Iya. Iya, waalaikumsalam. Untuk Pak Ani. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi adik Hana? Dan untuk segala saudara di Garut. Masya Allah, untuk seluruh saudara-saudara ya. Iya. Ya sudah. Iya, terima kasih adik Hana yang telah menghubungi kami di acara Allah. Isafi. Masya Allah, udah terputus tendanya Ustaz. Bagaimana nih bacanya Ustaz? Alhamdulillah ya, no comment ya. No comment ya Ustaz, Ya, udah. alhamdulillah. Barakallahu bagus fiik. kayaknya. Masya Allah. Iya, adik Hana tadi di awal-awal nampak tersendat-sendat, tapi di pas pembacaan ayat lancar ya Ustaz. Ya, Masya alhamdulillah. Allah. Baik, bagi adik-adik silahkan untuk yang ingin bergabung bersama kami, silahkan menghubungi kami di 0821 8062 3333. Baik, kita akan putarkan terlebih dahulu satu video yang pekan kemarin Ustadz. Sepertinya ini pekan kemarin yang kita absen 2 kali pertemuan Ustadz ya. Iya, Masya Allah, Baik, ya. dan ini tidak ada namanya ya adik-adik. Jadi kita simak saja bacaan dari adik ini. Silahkan. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu as-saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq
yahruju min bainis sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Masya Allah, tabarakallah. Ya, itu tadi satu video kiriman dari salah satu sahabat Izakid, ya, yang beliau tidak sebutkan namanya, adik-adik. Jadi untuk kedepannya kalau ada adik mau mengirim, silahkan adik-adik kasih nama ya untuk kedepannya. Namun bacaannya gimana Ustaz tadi? Alhamdulillah tidak ada masalah. Tidak masalah, udah bagus. Baik, ada satu penelpon, kita angkat terlebih dahulu. Tolong kecilkan volumenya, volume TV-nya ya, supaya suaranya tidak masuk lagi ke sini, kemudian masuk di sana lagi. Ya. Ya, masih dengan adik yang sama. Assalamualaikum. Ya. Ya, dengan adik siapa di mana? Adik Kaila. Kaila, Masya Allah. Ya, di mana adik Kaila? Dari Palembang. Dari Dari Palembang, Masya Allah. Ya, adik Kaila sudah siap membaca Quran Surah At-Tariq? Ya. Naam. Ya, silakan, tafadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Adraka ma an-najmu as-saqib. Ya kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرد والأرض ذات الصد إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah untuk adik Kaila yang sudah membaca Quran Surah At-Tariq. Adik Kaila ada kirim-kirim salam? Ya, Ustaz. Iya, silahkan. Buat Ustaz Abdul Qadir. Waalaikumsalam. Buat Ustaz ini. Iya. Salam sehat selalu, Ustaz. Amin. Insyaallah. Iya, barakallahu fiik untuk adik Kaila yang sudah menghubungi kami di acara Izakid Generasi Bangsa Berakhlak Mulia. Masya Allah, bagaimana nih Ustadz bacaannya? Alhamdulillah, bacaannya luar biasa. Masya Allah. Ya, ini termasuk salah satu peserta Izakid yang aktif Yang juga paling ya. aktif ya, Iya. Masya Allah. Dan bacaannya alhamdulillah bagus-bagus. Masya Allah. Baik, ada satu penelpon lagi, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan adik siapa di mana?
Dengan Humaid di Cilegon. Rahmat? Humaid. Umair, Masya Allah. Umair di Cilegon. Iya, adik. Umair di Cilegon. Sudah siap baca Quran surah At-Tariq? Ya. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamai wat-tariq. Ma adraka mat-tariq. An-najmu saqib. Ya kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Wassama'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Wa mahilil kafirina amhilhum ruwaida. Masya Allah, tabarakallah buat adik Umair di Cilegon. Ya, adik Umair ada kirim-kirim salam. Buat Simpah di Kebumen. Masya Allah. Alif Embun di Salatiga. Masya Allah, ya. Amam di Karawang. Ya, Pak Depude. Pak Debude. Ya, Teman-teman di SDIT Al-Hanif. Masya Allah, teman-teman SDIT Ustaz Al-Hanif. dan Ustazah di SDIT Al-Hanif. Ya, Satidah. Sudah. Masya Allah, iya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Adik Umair yang telah menghubungi acara Izahkid Generasi Bangsa Berakhlak Mulia. Masya Allah, kita tunggu komentar dari Ustaz Roder. Gimana bacaannya Ustaz? Alhamdulillah, untuk sore ini bacaannya bagus-bagus semua. Masya Allah, Alhamdulillah berarti ya. Subhanallah, ya. Masya Allah. Baik, untuk adik-adik nanti yang ingin bergabung bersama kami bisa menghubungi kami di lain kesempatan. Dan adik-adik, tak terasa kita telah berada di ujung acara, adik-adik. Ya, kita sudah berada di ujung acara. Dan kami informasikan bahwa untuk pekan depan insya Allah atau pekan berikutnya insya Allah kita akan bacakan Quran surah Al-Burud ya Ustadz. Insya Allah. Insya Allah Quran surah Al-Burud. Jadi adik-adik yang ingin mengirimkan videonya, mengirimkan bacaannya bisa menghubungi kami atau mengirimkan videonya di 0821 80 62 33 33 atau di email, alamat email tvizah@gmail.com. Jadi itu ya adik-adik jangan lupa. Nah, alhamdulillah kita telah di ujung acara ya Ustadz, dan cukup kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.